Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya di tutorial Laravel Ajax dengan jQuery. Di sini kita menggunakan Laravel 11 untuk versi terbaru sekarang ya teman-teman. Jika teman-teman masih ingat, kemarin kita telah mengimplementasikan error handling dan UID pada video ke-6 ya. Di sini ada 6 video. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, silakan ikuti. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu agar dapat notifikasi video terbaru dari kami ya. Nah, di sini kita akan implementasi service patron ya, teman-teman. Nah, service patron ini yaitu sebuah arsitektur, sering juga disebut service class ya, teman-teman. Gunanya itu membantu memisahkan logika bisnis atau membuat controller kita menjadi lebih ringkas dengan memisahkan sebagian kode ya. Tentunya manfaatnya banyak sekali ya, teman-teman. Apalagi jika teman-teman membuat sebuah aplikasi yang sudah cukup besar, tidak mungkin semua kode itu kita letakkan di controller. Untuk validasinya kita menggunakan request ya, Laravel request, bukan di controllernya yang langsung. Kemarin kita sudah implementasi. Nah, sini bisa teman-teman lihat manfaat menggunakan service patron itu pemeliharaan yang lebih baik ya. Sini memisahkan logika bisnis dari controller. Pengujian yang lebih baik tentu kalau sudah dipisahkan, aplikasi kita bisa dilihat lebih modular ya teman-teman. Reuse dan modularity. Nah, reuse ini dapat digunakan berulang ya service-nya tanpa kita harus memanggil controller. Jadi service ini bisa di reuse di controller lain seperti itu. Dan skalabilitas. Untuk contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, kita buat sebuah service di app. Sebenarnya bebas, teman-teman bisa di dalam HTTP atau di dalam folder lain boleh. Tapi agar lebih struktur kita buat namanya service ya, lebih jelas. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini operasi CRUD untuk post. Nanti kita ubah dengan studi kasus kita itu produk ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman belum lupa, kemarin kita sudah membuat CRUD full ya. Menggunakan data table juga server side. Juga ada notifikasi Sweet Alert ya, dari Sweet Alert maksud saya. Nah, seperti ini. Oke, delete. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita buka controllernya. Nah, di sini produk controller. Kita buatnya sudah lengkap. Coba kita buat di dalam app saja ya teman-teman. Itu new folder namanya service. Oke, kemudian di sini bisa diberikan file baru namanya product service. Kita buat kelasnya ya. Namespace app service. Kelas produk service. Nah, di sini kita buat dulu kelas untuk bagian service data table-nya ya. Nah, di sini bisa dibuat fungsi public function data table server side. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Label server side kita bisa pindahkan semuanya ya. Nah, di sini semuanya. X. Ya, di sini paste. Kita import produk, import kelasnya. Kemudian data table-nya juga kita ambil. Nah, di sini. Jadi di controller kita tidak panggil lagi data table-nya, terpisah jadi di sini. Nah, di sini kita bisa berikan, ini kita hapus. Di sini bisa diberikan return type-nya itu JSON response. Bisa return. Di sini sebenarnya bisa kita langsung panggil ya, teman-teman. Caranya yaitu produk service $produk service. Jadi return $produk service
server side table. Nah, ini namanya ini kita ganti ya, atau kita samakan saja teman-teman. Oke, agar tidak bingung kita ganti saja ya. Kita bedakan namanya, ini yang ada di controller, ini yang ada di service. Atau teman-teman bisa ini ganti saja, lebih simpel jadi get ya. Get data table. Nah, seperti ini. Oke, coba refresh. Nah, hasilnya sama saja ya teman-teman. Tidak ada perbedaan, cuman jadi lebih ringkas. Jadi kita pisahkan. Product controller itu controller kita tidak memanggil lagi, tidak di use lagi ya jerannya ya. Nah, ini bisa kita hapus. Tapi agar lebih mudah kita gunakan teknik dependency injection. Jadi tidak perlu kita include atau tidak perlu kita tuliskan satu-satu di controller atau di function lain, maksud saya di update seperti itu. Di show kita berikan satu-satu ya. Jadi tidak usah. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus dulu. Kita buat dulu constructor ya. Public function construct. Nah, di sini product service contract ya teman-teman. Private seperti ini. Oke. Di bagian function yang ingin memanggil product service, kita tinggal berikan this ya. Jadi bisa digunakan langsung di destroy dan function lain. Contoh yang di store kita buat juga service-nya public function. Misal ini create array data, langsung di sini saja ya. Nah, seperti ini. Karena hasilnya sebenarnya sama saja. Nah, ini bisa kita cut. Oke, seperti ini. Nah, untuk str-nya kita import. Support str. Untuk return kita bisa return produknya. Di sini kita bisa hapus ya str ini. Ini kita hapus saja. Jadi kita tinggal panggil this product service create. Oke, jadi lebih singkat ya teman-teman. Untuk di show kita bisa berikan juga di sini misal public function detail misal. Ini string. Kenapa bukan integer? Karena kita pakai UID ya teman-teman. Nah, ini kita cut. Kita ambil. Kita return di sini. Di sini kita tinggal pakai service-nya this product service. Dia get by ID ya. Kita pakai detail saja. Nah, atau biar lebih jelas memang betul ya, pakai saja get by ID seperti ini. Jadi detail ini tidak jelas ya, detail ini maksudnya apa. Jadi kita berikan saja by ID atau di get by UID. Nah, seperti ini ya. Karena kita getnya pakai UID. Oke. Ini sudah bisa. Lanjut di bagian update. Nah, di bagian update juga ya. Coba ini bisa kita cut juga. Kita buat dulu service-nya. Ini create, kita kopas saja. Ini update. Update array ID kemudian string ID. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita cut. Kita paste di sini. Kemudian kita return. Oke, simple.
Di sini bisa langsung kita panggil lagi this product service, dan update data, dan kita ambil UID-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut di bagian akhir ya, kita implementasikan untuk function destroy-nya juga. Baik, ini bisa kita cut juga. Kita cut dulu. Kita buat public function delete string, pastekan di sini. Ini bisa kita berikan return. Nah, di sini bisa kita langsung implementasikan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi bagian logika seperti CRUD dan pemanggilan library str helper, maksud saya helper untuk ID dan slug kita pindahkan ke service juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada seperti produk, kita tidak pakai lagi, kita hapus modelnya. Di sini kita sudah mengimplementasikan service pattern menggunakan teknik dependency injection juga ya. Nah, jadi lebih terstruktur dan juga lebih mudah di manajemen kode kita. Apalagi jika sudah banyak, tidak mungkin kita simpan semuanya di controller. Termasuk validasi itu kita punya request ya. Nah, ini request. Jika teman-teman buat project, usahakan minimal punya service layer atau service pattern ya teman-teman. Jangan numpuk semuanya di controller. Tentunya aplikasi juga akan lebih ringan karena kode yang dibaca lebih modular. Jadi tidak panjang ya controller kita. Oke, coba kita testing dulu apakah ada kesalahan. Sini sudah bisa ya. Coba kita tambahkan data baru, misal data 1. Oke, untuk tambah data atau store sudah bisa ya teman-teman. Di sini coba datanya atau tabelnya tidak berurutan ya datanya. Coba. Saya mau data baru itu ada di atas ya. Nah, yang ini saya mau berikan latest di sini. Oke, refresh. Nah, data baru berada di atas. Coba kita edit data 1 menjadi 12. Update. Oke, masuk ya. Kemudian kita hapus. Oke, berhasil. Untuk implementasi the service pattern-nya sudah berhasil. Bagi teman-teman yang belum berhasil ataupun ada kendala, silakan boleh bertanya di grup ataupun di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya teman-teman. Silakan di subscribe dan di share. Terima kasih.